Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang neuron. Jadi sudah termasuk dalam sistem saraf, fisiologi sistem saraf. Nanti ada 3 kali pertemuan, neuron, kemudian sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf tepi. Nah, sekarang kita bahas tentang neuron terlebih dahulu. Sistem saraf itu adalah jaringan kompleks neuron yang membentuk sistem pengatur cepat tubuh, di mana sistem saraf ini dia akan dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat nanti terdiri dari otak dan juga medula spinalis. Nah, ini adalah pembagiannya. Jadi sistem saraf pusat itu ada sistem saraf itu dia ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat tadi isinya adalah otak sama medula spinalis, sementara kalau sistem saraf tepi nanti dia akan dibagi menjadi divisi sensori sama divisi eferen. Nah, atau ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah divisi aferen. Kalau ini adalah divisi eferen. Nah, ini adalah pembagiannya. Jadi kalau divisi aferen atau sensoris itu nanti dia akan berhubungan dengan neuron-neuron yang ada di otak. Jadi ketika ada stimulus, dia akan diterima oleh reseptor sensori. Nah, reseptor sensori ini nanti dia akan terus jalan sampai ke sensori neuron, kemudian nanti dia akan dilanjutkan sampai ke sistem saraf pusat. Sama sistem saraf pusat dia akan diolah, kemudian nanti dia akan berespon. Nah, responnya itu nanti akan diturunkan ke sistem saraf eferen. Eferen ini nanti tergantung responnya berupa apa. Jadi ada 2 macam, ada yang somatic neuron, somatic motorik neuron, ada yang autonomic neuron. Kalau somatic motorik nanti dia jalannya adalah ke skeletal muscle. Jadi misal contoh ketika kalian tertusuk jarum, nah ini ya, sinyalnya itu adalah tertusuk jarum, kemudian dia nanti diterima oleh sensori neuron yang nyeri, kemudian nanti dilanjutkan akhirnya sampai di somatic motor neuron. Nah, nanti skeletal muscle-nya itu adalah diangkat, tangannya diangkat, jadi menjauhi nyerinya itu tadi. Nah, itu kalau untuk yang somatic motor neuron. Sementara kalau yang otonom itu contohnya sinyalnya itu adalah ada anjing. Nah, kalian ngelihat ada anjing, nah itu kan diterima oleh sensori reseptor, kemudian dikelola oleh otak, sama otak responnya itu adalah lari. Nah, lari ini dia tidak hanya masuk ke somatic motor neuron, skeletal muscle, tapi dia juga masuk di autonomic neuron. Jadi dia akan mengaktifkan sistem simpatis. Ada peningkatan denyut jantung, kemudian nanti ada peningkatan hormon dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu fungsi dari otak. Jadi kalau misalkan disimpulkan secara garis besar, fungsinya otak itu dia adalah menerima informasi, kemudian meneruskan, kemudian dia mengelola dan memberikan respon. Itu. Kemudian ini tadi ya, jadi sistem saraf perifer itu dia ada sensorik, aferen, kemudian dia juga ada eferen. Kalau aferen itu membawa informasi dari ke SSP, kalau eferen itu dari SSP ke berbagai bagian tubuh. Neuron aferen itu dia mencakup neuron motorik somatik yang mengendalikan otot langka, sementara kalau otonom itu dia mengendalikan otot polos sama jantung, kelenjar, dan adipus. Nah, neuron otonom itu nanti dia akan dibagi lagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Sekarang kita masuk ke neuronnya itu sendiri. Jadi di dalam neuron itu dia ada yang namanya badan sel, ada yang namanya dendrit, ada yang namanya akson. Ketiga bagian dari sel neuron, ketiga bagian dari sel neuron ini dia mempunyai fungsi masing-masing.
Nah, selain neuron ada juga yang namanya interneuron. Interneuron ini adalah neuron yang terletak seluruhnya di dalam SSP. Jadi aksonnya itu dia nggak sampai ke saraf tepi. Jadi dia seluruhnya itu ada di sistem saraf pusat. Nah, ini adalah contoh-contoh dari neuron. Kalau sensori neuron tuh biasanya bentukannya seperti ini, di mana dendritnya panjang. Dia ada yang berselaput mielin, ini adalah mielin, ini mielin, ini mielin. Kalau yang ini dia tidak berselaput mielin, kalau yang ini. Kemudian ini interneuron. Interneuron itu dia cabangnya banyak. Nah, seperti ini. Jadi dia seluruhnya ini dia ada di dalam SSP. Kemudian kalau yang efferent itu seperti ini. Nah, ini yang efferent. Ini afferent ya. Ini afferent. Ini efferent, ini interneuron. Sementara kalau berdasarkan pada aksonnya itu nanti ada pseudo unipolar, ada bipolar, aksonik sama multipolar. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah bagian-bagian dari neuron. Dia ada nukleus, ada akson hilok. Ini ya akson hilok itu. Kemudian ada akson segmental, ada myelin sheath, ada postsynaptic neuron. Nah, nanti di sini postsynaptic neuron ini dia juga ada presynaptic akson. Jadi, hubungan antara ujung akson terminal dengan dendrit, ini kan dendrit. Dengan dendrit ini dia namanya adalah sinaptik. Nah, ini sinaptik lag. Kalau misalkan sebelum sinap itu namanya presinaptik, kalau sesudah sinap namanya postsinaptik. Nah, biasanya ketika ada input, ada rangsangan, maka dia akan diintegrasikan, kemudian nanti dia akan timbul respon atau luaran. Nah, jadi inputnya itu dia dibawa oleh dendrit, diintegrasikan di dalam sel body, kemudian nanti outputnya itu nanti lewat sini. Sinap ini tadi. Nah, itu adalah outputnya. Kemudian ini adalah fast axonal transport. Jadi ini transport dari akson. Jadi bagaimana akson itu membawa informasinya? Dia pakai yang namanya fast axonal transport. Nah, mereka pakai neurotransmitter. Jadi saraf ini dia pakai neurotransmitter atau pakai peptida. Nah, jadi peptida ini dia disintesis oleh retikulum endoplasma yang kasar, kemudian dia di packaging sama Golgi apparatus. Nah, ini ya. Kemudian nanti dia akan keluar dalam bentuk vesikel. Nah, vesikel ini dia akan jalan sejalan mikrotubul ini terus sampai akhirnya ketika dia sudah disampai di akson terminal, maka dia akan dikeluarkan eksositosis. Nah, kemudian nanti ketika sudah selesai, jadi nanti dia akan diterima. Nah, ini ya. Di sini nanti dia akan diterima oleh badan sel sama dendrit sel neuron yang lain. Kemudian nanti berikutnya dia akan dikembalikan lagi ke dalam. Jadi dia akan di-recycle. Kemudian dia akan kembali retrograde, ini namanya retrograde, balik lagi ke belakang. Kemudian nanti dia akan didiges oleh lisosum. Jadi itu adalah fast axonal transport. Bagaimana akson itu mentransmisikan informasi-informasi yang ada. Nah, kita tadi sudah sempat membahas sinap. Jadi sinap itu adalah daerah tempat terminal akson bertemu dengan sel sasarannya. Itu namanya sinap. Kalau sel sasarannya itu namanya adalah pasca sinap, sementara neuron yang melepaskan sinyal kimia disebut prasinap. Jadi kalau pasca sinap ini setelah sinap, kalau presinap sebelum sinap. Di antaranya itu ada yang namanya synaptic cleft atau celah sinap. Nah, selain sel neuron, di dalam sistem saraf pusat itu ada juga yang namanya sel glia. Sel glia ini dia fungsinya adalah untuk memberikan sokongan fisik dan berkomunikasi dengan neuron. Macam-macam sel glia itu, kalau yang di saraf tepi itu namanya adalah sel Schwann sama sel satelit.
Sisanya kalian dapatkan di saraf pusat, oligodendrosit, atrosit, mikroglia, sel ependim, itu kalian dapat di sel saraf pusat. Sementara kalau yang di sel saraf tepi, itu ada sel Schwann sama sel satelit. Nah, mikroglia ini ada juga namanya mikroglia. Nah, kalau mikroglia ini, dia biasanya sebagai fagosit. Anggapannya, kurang lebihnya analoginya itu sama seperti sel darah putih, makrofag, sorry. Nah, di dalam akson itu tadi sudah sempat saya singgung tadi, jadi ada akson yang dia diselubungi oleh mielin. Mielin ini didapatkan dari mana? Ternyata mielin ini didapatkan dari sel Schwann sama oligodendrosit yang dia mengisolasi neuron. Jadi perpanjangan dari sel Schwann sama oligodendrosit ini dia akan membentuk suatu selubung, namanya adalah selubung mielin. Nah, selubung mielin ini dia tidak akan menyelimuti seluruh akson, tapi pada segmen-segmen tertentu. Nah, berarti kan ada satu segmen yang dia kosong, tidak ada selubung mielinnya. Itu namanya adalah nodus Ranvier. Sel saraf ini dia tidak bisa regenerasi, tapi dia punya yang namanya sel punca. Sel punca ini adalah stem cell. Stem cell itu berarti dia sel induk. Nah, berarti nanti dia bisa berubah menjadi sel yang lainnya. Tapi tidak semua bagian sistem saraf punya, hanya bagian-bagian kecil saja. Tuh, sel punca, dan dia regenerasinya lama biasanya. Nah, ini gambar ini adalah rangkuman dari sel glia. Jadi sel glia itu bisa ditemukan di saraf tepi sama saraf pusat. Kalau saraf tepi ada sel Schwann sama sel satelit yang fungsinya bisa kalian lihat sendiri. Ini ya. Kemudian nanti oligodendrosit sama sel Schwann itu nanti dia akan membentuk myelin shed atau selubung myelin. Nah, kemudian yang lainnya ini. Nah, ini kalian perlu tahu. Oke. Nah, ini bentukannya sel glia. Jadi kurang lebihnya ini adalah bentukan yang ada di dalam medula spinalis ya. Ini adalah medula spinalis. Jadi ini interneuron yang biru ini, kemudian nanti ini aksonnya, ini adalah selubung mielinnya. Ini ada mikroglia, ini ada astrosit. Nah, tuh. Jadi dia saling beranyam antara satu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah selubung mielin, ini adalah nodus Ranvier. Nah, ini nodus Ranvier. Ini adalah gambar bagaimana mielin itu terbentuk. Jadi sel Schwann itu dia menyelimuti, nutup, nah sampai akhirnya dia terbentuk selubung mielin. Kalau misalkan ada yang namanya kerusakan pada sel saraf di sini misalnya kerusakan, maka nanti sel Schwann ini dia akan membantu untuk menyatukan. Nah, jadi ini disatukan dulu, kemudian nanti ini akan terbentuk dengan sendirinya, walaupun tidak bisa sama persis seperti semula. Jadi gitu. Kalau misalkan ada trauma atau kerusakan di neuron tepi. Nah, mungkin itu dulu untuk sinyal listrik. Kita lanjutkan di rekaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.